Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Suci Alifa Ramadhani. Yang kedua yaitu Yuni Indah Lestari. Dan yang ketiga yaitu Yetni Anika. Pada video kali ini kami akan menampilkan beberapa materi mengenai e-commerce yang berjudul Pengertian e-commerce dan Konsep Dasar e-commerce. Baiklah, mari kita simak pemaparan materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian e-commerce. E-commerce atau yang biasa kita kenal dengan perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan sosial lainnya. Nah, e-commerce ini dapat melibatkan transfer dana secara elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan juga manfaat dari e-commerce. Sejarah e-commerce di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1996. Hal ini ditandai dengan adanya Indonet sebagai ISP atau Internet Service Provider. Dengan munculnya Indonet ini menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang bisnis. Kemudian pada tahun tersebut juga muncul adanya Dinet atau di Viacom Intrabumi yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik bagi penjual dan juga konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Tetapi pada saat itu, untuk transaksi pembayaran, penjual harus bertemu dengan konsumen. Hal tersebut untuk saat ini kita lebih mengenal sebagai COD atau Cash on Delivery. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir pula toko online. Kemudian, inilah titik mula munculnya e-commerce di Indonesia. Nah, untuk saat ini e-commerce di Indonesia itu contohnya ada Shopee, Lazada, Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat dari e-commerce. Manfaat yang pertama yaitu penjualan global. Dengan adanya e-commerce, penjual dapat menjual barangnya ke berbagai pihak dan ke berbagai daerah juga. Manfaat yang kedua itu terkait dengan pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka cabang penjualan ataupun distribusi. Manfaat yang ketiga adalah pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko, gedung, ataupun tenaga kerja. Manfaat yang keempat adalah pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga dapat ditekan semurah mungkin dengan mengakumulasikan dari beberapa manfaat di atas. Manfaat yang kelima adalah belanja 24/7. Maksudnya kita bisa belanja kapanpun, tidak terbatasi oleh waktu. Mau siang ataupun malam itu kita bisa tetap belanja. Tetapi nanti penjual akan mengirimkan barangnya sesuai jam kerja. Manfaat yang keenam di sini adalah menghemat waktu. Kita sebagai konsumen tidak perlu mendatangi toko, tapi kita cukup membuka HP dan mencari barang yang akan dijual. Manfaat ketujuh adalah barang atau jasa yang semakin murah. Manfaat e-commerce yang terasa sangat dirasakan oleh konsumen adalah konsumen mendapatkan harga yang jauh lebih murah karena perusahaan ini dapat menekan biaya operasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam e-commerce. Yang pertama itu business to business e-commerce, di mana di sini e-commerce fokus melakukan penjualan kepada sesama bisnis dengan garis besar nilai yang terjual kepada konsumen. Yang kedua yaitu consumer to consumer e-commerce, di mana di sini e-commerce menyediakan sarana bagi individual untuk menjual ke konsumen individual lainnya melalui suatu platform. Yang ketiga itu mobile e-commerce. Di sini e-commerce mengacu kepada penggunaan perangkat mobile untuk melakukan transaksi online.
E-commerce ini meliputi penggunaan seluler dan jaringan untuk menghubungkan smartphone dan komputer, tablet, dan internet ketika terhubung kepada konsumen. Selanjutnya yaitu social e-commerce. Social e-commerce adalah e-commerce yang memanfaatkan jaringan sosial online, di mana pertumbuhan dari social e-commerce ini didorong oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah semakin populernya penggunaan social site on. Selanjutnya itu local e-commerce. Local e-commerce adalah bentuk e-commerce yang fokus untuk menarik konsumen pada suatu area geografis tertentu. Local e-commerce ini adalah perkembangan generasi ketiga dari mobile, sosial, dan local e-commerce yang didorong karena peningkatan kebutuhan layanan berbasis lokal. Selanjutnya yaitu kelebihan e-commerce. Yang pertama, pasar internasional. Dengan adanya penerapan e-commerce ini, sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar secara internasional, yang mana pemasaran tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga bisa ke berbagai negara lainnya. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital ini. Yang kedua, yaitu penghematan biaya operasional. Kenapa e-commerce bisa menghemat biaya operasional? Karena biaya-biaya lainnya seperti biaya membuat, memproses, mendistribusi, menyimpan, dan memperbaiki kembali informasi yang sudah ada itu dapat ditekan dengan adanya e-commerce ini. Maka dari itu, e-commerce bisa untuk menghemat biaya operasional. Dan yang ketiga, yaitu biaya telekomunikasi yang lebih rendah. Nah, biaya telekomunikasi yang lebih rendah ini karena pesatnya perkembangan internet saat ini dan mudah diproses. Sebuah jaringan seperti telepon itu akan sangat jarang digunakan karena akan lebih mudah sebuah perusahaan itu mengirim email via internet daripada melakukan deal secara telepon langsung. Selanjutnya yaitu adapun kekurangan dari e-commerce, di mana yang pertama yaitu masalah keamanan. Dalam e-commerce, salah satu kekurangan terbesar yaitu adalah berkaitan dengan masalah keamanan, di mana dalam transaksi melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Kemudian ketidaksesuaian produk, di mana saat melakukan transaksi jual beli secara online sering terjadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Untuk menghindari risiko ini, penting bagi konsumen untuk memilih toko online terpercaya agar pesanan diterima dari kelebihan dan kekurangan elektronik sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu kerugian yang tidak terduga, di mana suatu konsumen sering menawarkan keuntungan bisnis yang cukup menggugurkan, akan tetapi penjualan di sini sering merugikan kepada konsumen.